Rentan kebijakan Trump usai dilantik jadi Presiden AS. Kemenangan Donald Trump dalam pemilu 8 November lalu menjadikannya Presiden terpilih Amerika Serikat dan mengejutkan banyak pihak. Banyak yang tidak menyangka kandidat dari Partai Republik tersebut mampu menaklukkan rivalnya dari Partai Demokrat Hillary Clinton. Para pendukung Trump tentu menyambut baik kemenangan ini. Sementara itu, beberapa orang lain mengaku khawatir masa depan AS di tangan Trump nanti. Untuk menjawab semua rasa penasaran publik, pertama kalinya Trump menggelar wawancara televisi dengan CBS News yang dipandu Leslie Stahl. Wawancara bertajuk 60 Minutes itu diadakan di rumah mewahnya. Dalam wawancara tersebut, Trump bicara belak-belakan soal beberapa hal yang menjadi pertanyaan rakyat negeri Paman Sam. Trump juga menjanjikan beberapa hal yang akan segera dia laksanakan begitu menjabat sebagai Presiden AS pada Januari tahun depan. Merdeka.com telah merangkum beberapa hal yang dijanjikan Trump setelah resmi menduduki kursi Gedung Putih pada Januari mendatang. Berikut ulasannya. 1. Trump tetap tolak aborsi di Amerika Serikat. Pernah menyebut tidak setuju dengan aborsi. Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, menyuruh semua wanita yang ingin aborsi untuk keluar dari negara yang dipimpinnya. Hal ini diucapkannya dalam acara 60 Minutes di stasiun televisi CBS yang dipandu Leslie Stahl. Mereka mungkin harus pergi. Mereka harus pergi ke negara lain, kata Trump. Hal ini berarti Trump akan menunjuk Hakim Agung untuk membatalkan peraturan Roe v. Wade pada 1973 yang melegalkan aborsi di Amerika Serikat. Dia berjanji akan menunjuk hakim yang mendukung kehidupan, pro-life, karena dia sendiri orang yang demikian aborsi akan menjadi isu hak negara lagi, kata Trump. 2. Trump akan pulangkan imigran gelap ke negara masing-masing selama masa kampanye. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump telah menegaskan akan mendeportasi semua imigran yang tidak memiliki dokumen resmi untuk tinggal di negeri Paman Sam. Imigran gelap tersebut diduga hingga kini jumlahnya sudah menembus 11 juta. Dalam wawancara dengan CBS News, Trump menegaskan akan memulangkan semua penjahat itu ke negaranya masing-masing. Di pemerintahan saya nanti, orang-orang mengerikan, imigran gelap,
orang dengan catatan kriminal, anggota geng, pengedar narkoba, semuanya harus keluar dari negara kita. Atau kita akan penjarakan mereka, kata Trump. 3. Trump akan bangun dinding pemisah AS dan Meksiko masih dalam masa kampanye yang sama. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump pernah berjanji akan membangun dinding panjang untuk membatasi wilayah AS dan Meksiko. Nampaknya Trump tidak main-main dengan janji itu. Saat ditanya oleh pemandu wawancara Leslie Stahl dalam wawancara CBS News, apakah hal itu benar adanya, Trump pun tidak menampik. Mungkin ada beberapa pagar, bahkan sekitar 700 mil dari perbatasan 2000 mil sudah dipagari, kata Trump. Di beberapa daerah tertentu, dinding dibangun dengan lebih sesuai, pungkas pengusaha properti AS itu. Trump akan hapus ketakutan orang Muslim dan perbedaan ras. Dalam kampanye, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump pernah mengatakan akan melarang Muslim masuk ke negaranya. Dia beralasan sangat sulit membedakan antara jihadis dan Muslim moderat. Pernyataannya tersebut sontak membuat takut warga Muslim yang berdomisili di negeri Paman Sam. Bahkan, Muslimah di AS mempertimbangkan untuk menanggalkan hijab demi alasan keselamatan. Selain nampak benci Muslim, Trump juga disebut penganut rasisme. Dalam wawancara dengan CBS News, Trump mengatakan bahwa pernyataan tersebut merupakan insiden kecil yang kemudian diperkuat oleh media bias. Saya pikir itu semua dibangun oleh media karena, terus terang, mereka, media, bisa mengambil suatu kejadian kecil di negara ini, yang sudah ada sebelumnya, lalu akan membuatnya menjadi berita besar. Itulah cara media bekerja, kata Trump. 5. Trump pastikan tak berhenti main Twitter, namun hanya membatasi mengunggah status Presiden terpilih Amerika Serikat. Donald Trump menilai media sosial Twitter merupakan bentuk komunikasi paling efektif. Menurutnya, Twitter juga membawa pengaruh besar baginya untuk memenangkan beberapa suara dari pemilih. Saya bisa menjangkau beberapa kalangan melalui Twitter. Saya pikir media sosial punya kekuatan lebih besar dari uang yang harus dihabiskan untuk berkampanye, kata Trump. Namun, dalam wawancara CBS News, Trump mengatakan meskipun dia sangat suka media sosial Twitter, dirinya berjanji akan sangat terkendali dalam menggunakan akun media sosial tersebut. Terlebih jika dirinya nanti